Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Tia Rahmadiana. Kali ini masih membahas terkait akuntansi biaya. Di sini ada bab 4 nih, sudah kita lalui bersama bab 4 akuntansi biaya tenaga kerja. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana akuntansi pencatatan eh, kemudian pelaporan dari akuntansi biaya bahan baku, kali ini biaya tenaga kerja. Jadi kaitannya dengan orang-orang yang berkaitan pada proses produksi. Oke, langsung saja. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan mahasiswa bisa bertanggung jawab pada pelaksanaan perkuliahan di tempat ini. Kemudian mahasiswa bisa memahami konsep dasar dari akuntansi biaya tenaga kerja, seperti pengertian, penggolongan biaya, secara struktur, dan yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan bisa menerapkan pencatatan akuntansi biaya tenaga kerja langsung pada kasus di perusahaan manufaktur. Mengenai biaya tenaga kerja, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu tenaga kerja. Jadi tenaga kerja adalah orang-orang yang bekerja atau usaha fisik maupun mental. Tidak hanya fisik, kalau kemarin anggaran bahan baku itu berbentuk fisik, ya ada wujudnya. Tapi kalau tenaga kerja tidak hanya fisik, tapi juga ada mental seorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur, yang dilakukan oleh pekerja atau karyawan untuk mengolah bahan baku menjadi produk atau jasa tertentu. Biaya tenaga kerja sendiri di sini, kalau diartikan bahwa biaya tenaga kerja merupakan pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar penggunaan tenaga kerja itu sendiri. Jadi tenaga kerja yang sudah menghasilkan suatu produk atau jasa itu dibayarkan, ya, diperoleh hak atas kerjanya. Gitu. Jadi ini yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian sistem akuntansi biaya tenaga kerja sendiri, di sini kita bisa golongkan menjadi empat sistem akuntansi biaya tenaga kerja. Yang pertama adalah pencatatan waktu kehadiran. Biasanya kalau di suatu perusahaan, langkah pertama dalam pencatatan biaya tenaga kerja adalah mencatat waktu kehadirannya selama 1 bulan, apakah karyawan masuk semua selama 30 hari, apakah ada izin, apakah dan lain-lain sehingga bisa direkap selama 1 bulan ke depannya. Tapi ada juga perusahaan yang tidak merekap berdasarkan jam waktu hadirnya. Tapi ada juga perusahaan yang merekap waktu hadir untuk mengurangi hak yang diterima oleh karyawan. Jadi ini kasuistik ya. Tapi yang pertama adalah mencatat waktu kehadiran. Yang kedua adalah pembuatan daftar gaji dan upah. Jadi pengeluaran gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan itu berapa, kemudian upahnya berapa, lembur berapa, itu yang akan dicatat oleh perusahaan untuk biaya tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran dan distribusi biaya tenaga kerja. Setelah sudah semuanya dicatat, dihitung, kemudian tentunya dibayarkan kepada karyawan, didistribusikan. Tapi pendistribusian itu tidak hanya karyawan, melainkan ada ke pihak lain seperti pihak asuransi ataupun pemerintah untuk pajak dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penyetoran pajak penghasilan karyawan. Kita langsung saja. Oh, sebelumnya, pengelompokan biaya tenaga kerja itu juga perlu kita ketahui. Jadi tujuan dari pengelompokan biaya tenaga kerja di sini adalah untuk mengendalikan biaya tenaga kerja supaya tidak terlalu banyak, ya, atau tidak kurang ya dibayarkan oleh tenaga kerja. Karena kalau kita berbicara tentang tenaga kerja itu sifatnya sensitif. Kurang 100 perak pun itu nanti akan pertanggungjawabannya ke akhirat, gitu ya teman-teman. Selain juga mengendalikan biaya tenaga kerja, serta di sini tujuannya adalah membebankan biaya tenaga kerja ke biaya produksi. Kemudian di sini pengelompokan berdasarkan fungsinya. Jadi pengelompokan biaya tenaga kerja ada berdasarkan fungsinya dan ada berdasarkan bagian departemennya. Kalau berdasarkan fungsinya, di sini ada 3 jenis biaya tenaga kerja. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja untuk fungsi produksi, yang mana kalau fungsi produksi biayanya berkaitan dengan
hal-hal yang berkaitan dengan produksi, mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Contohnya apa? Contohnya gaji karyawan produksi, biaya tunjangan karyawan pabrik, upah lembur karyawan, upah mandor pabrik, ya, gaji pimpinan pabrik yang berkaitan dengan fungsi produksi, nah, fungsi mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja untuk fungsi pemasaran. Jadi seperti bab sebelumnya ya, bahwa perusahaan manufaktur itu tanggung jawabnya tidak hanya untuk memproduksi, melainkan untuk memasarkan produk yang sudah diproduksi. Tuh. Oleh karena itu, ini dikelompokkan tersendiri, yaitu untuk fungsi pemasaran seperti gaji bagian pemasaran, biaya tunjangan karyawan bagian pemasaran, biaya komisi pemasaran, ya, atau bonus, gaji pimpinan pemasaran, atau kasubag pemasaran, itu biaya tenaga kerja untuk fungsi pemasaran. Yang ketiga adalah biaya tenaga kerja untuk fungsi administrasi dan umum. Jadi ini kaitannya dengan kegiatan operasional perusahaan yang membantu perusahaan untuk memproduksi. Keberlangsungan perusahaan juga bergantung pada administrasi. Yang masuk pada kategori ini adalah gaji karyawan bagian akuntan, kemudian gaji personalia atau HRD, gaji administrasi, ya, staf admin, gitu ya, biaya tunjangannya, dan lain sebagainya. Kalau pengelompokan pada bagian produksi, ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, dan tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Jadi kalau biaya tenaga kerja langsung itu karyawan yang memiliki fungsi yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Kalau di pabrik itu ada bagian operator pabrik, gitu ya. Kalau tenaga kerja tidak langsung, berarti karyawan yang memiliki fungsi tidak berkaitan langsung pada proses produksi. Misalkan bagian administrasi, security, kemudian pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi itu ya pengelompokan berdasarkan fungsi dan bagian produksinya. Selanjutnya di sini juga ada penentuan biaya tenaga kerja langsung, nah, secara mentahnya. Jadi untuk penentuan biaya tenaga kerja langsung itu dibagi menjadi dua. Apakah berdasarkan jam kerja atau berdasarkan unit hasil produksinya. Tergantung pada perusahaan itu menitik beratkan pada jam kerjanya atau unit hasil produksinya. Kalau perusahaan yang memproduksi biasanya lebih kepada berapa banyak sih hasil produksi yang dihasilkan sehingga karyawan itu bisa menerima biaya tenaga kerja sekian. Tapi kalau misalkan di suatu perusahaan itu lebih mempertimbangkan jam kerjanya, mengukur efektivitas kerja berdasarkan jam kerja, maka menggunakan penentuan biaya tenaga kerja langsung berdasarkan jam kerjanya. Di sini masing-masing ada rumusnya. Ya. Kalau yang berdasarkan jam kerja itu adalah biaya tenaga kerja langsung sama dengan jam kerja dikali tarif upah per jam kerjanya. Jadi perusahaan itu menentukan per jamnya itu tarifnya berapa, gitu ya. Jam kerja seperti kita tahu sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan ada 5 hari kerja, ada 6 hari kerja. Kalau 5 hari kerja, maka sehari itu 8 jam. Kalau 6 hari kerja, satu harinya kerjanya 7 jam. Atau setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing, tapi tidak boleh lebih dari jam yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian berdasarkan unit hasil produksinya. Jadi biaya tenaga kerja langsung itu bisa dihitung dengan cara mengalikan unit hasil produksi dikalikan tarif upah per unit hasil produksinya. Ya, sama, jadi perusahaan itu harus menentukan tarif upah per unit hasil produksinya berapa. Tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing dan kapasitas perusahaan masing-masing. Selanjutnya, akuntansi biaya tenaga kerja. Jadi di sini akuntansi biaya tenaga kerja dibagi menjadi 3 bagian. Gaji dan upah, lembur, dan bonus. Gaji dan upah kita tahu definisi dari gaji. Gaji itu adalah biaya yang dibayarkan, yang sifatnya wajib, dan dibayarkan per bulan. Ya. Kalau upah sendiri, upah adalah biaya yang dibayarkan oleh perusahaan
kepada karyawan yang itu berdasarkan pada berapa banyak sih karyawan itu bekerja di situ. Ya, sifatnya adalah variabel atau berubah-ubah tergantung pada berapa banyak karyawan itu bekerja. Kalau tunjangan itu adalah bentuk kompensasi non gaji di luar gaji yang mana itu diberikan kepada karyawan selain dari gaji pokok yang diterima oleh karyawan. Lembur. Nah, kita tahu bahwa kalau karyawan itu bekerja lebih dari jam yang telah ditentukan, maka itu terhitung lembur. Lembur itu juga dibayarkan. Setiap perusahaan itu punya kebijakan berapa sih hak yang diterima oleh karyawan kalau dia melakukan lembur, ya, biasanya per jamnya sudah ditentukan. Kemudian bonus, biasanya ini bagian-bagian tertentu yang kalau sudah mencapai target itu akan mendapat bonus. Biasanya bagian pemasaran, ya, marketing, kemudian bagian produksi, biasanya kasih, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mencatatannya? Kita lihat di sini yang pertama untuk pencatatan gaji dan upah. Ya. Tadi bahwa di awal sudah disinggung untuk sistem akuntansi biaya tenaga kerja itu ada empat nih, ada empat tahapan. Yang pertama adalah menghitung kartu hadir karyawannya. Jadi sebelum gajian tanggal 1 misalkan, 1 November, Oktobernya itu harus dihitung. Dari 1 Oktober sampai 30 Oktober itu karyawan itu apakah full semuanya masuk 28 hari ataukah kurang dari 28 hari. Ada sebagian perusahaan yang kebijakannya kalau karyawan tidak masuk maka akan dikurangi gajinya. Nah, pada saat yang pertama ini bagaimana pencatatannya? Maka pencatatannya adalah BDP BTK ya, barang dalam proses di tenaga kerja di posisi debit, kemudian yang lain-lain ketika BOP dibebankan di sini ya itu bisa dicatat di posisi debit, kemudian biaya gaji admin dan biaya pemasaran juga ada di posisi debit. Sedangkan posisi kreditnya adalah gaji dan upah. Ya, jadi masih menjadi beban bertambah. Kemudian setelah mencatat kartu hadir karyawan, yang kedua adalah daftar gaji dan upah. Ya, jadi ketika sudah pengakuan gaji nih karyawan perusahaan sudah mengakui bahwa ini gajinya sekian. Seharusnya 3 juta karena tidak hadir selama 5 hari, maka jadi 2.500.000. Itu sudah diakui perusahaan itu yang nantinya akan diberikan ke karyawan. Maka pencatatannya adalah gaji dan upah di posisi debit, sedangkan posisi kreditnya adalah utang PPh karyawan dan utang gaji dan upah. Jadi itu sudah dianggap dan sudah menjadi hutangnya perusahaan karena belum dibayarkan. Hutang bertambah di posisi kredit. Kenapa ada PPh? Karena setiap gaji itu wajib ya, setiap karyawan itu ada pajak penghasilan setiap karyawan. Dan pajak penghasilan itu yang nanti akan dibayarkan ke pemerintah. Jadi dibedakan antara gaji berapa, ya PPh berapa. Karena penyetorannya berbeda. Kalau gaji dan upah disetorkan ke karyawan, kalau PPh karyawan itu disetorkan ke pemerintah. Bisa jadi ada satu lagi nih, misalkan BPJS ya, atau asuransi, itu kan juga disetorkan ke pihak lain, bukan ke karyawan maupun bukan ke pemerintah, tapi ada lembaga lain yang menampung asuransi atau BPJS. Yang ketiga adalah setelah pencairan, jadi didistribusikan, kemudian sudah dicairkan, sudah diterima oleh karyawan. Maka pencatatannya adalah hutang, gaji, dan upah ada di posisi debit, karena utangnya berkurang, sudah dibayarkan. Ya. Kemudian kas perusahaan ada di posisi kredit, kas berkurang. Kas berkurang di kredit, hutang berkurang di debit. Kemudian itu yang disetorkan ke karyawan. Kemudian yang disetorkan ke pemerintah nih, penyetoran PPh. Hutang PPh karyawan berkurang di debit, kas berkurang di kredit. Nah, jadi ini pencatatan akuntansi biaya tenaga kerja untuk gaji dan upah. Selanjutnya untuk lembur. Misalkan ada suatu karyawan lembur bekerjanya dalam 1 minggu 48 jam.
harusnya maksimal 40 jam. Normalnya 40 jam, tarif upahnya 1.000 per jam. Misal, tarif lembur kalau di luar jam kerja itu 1,5 kali tarif normal. Nah, maka harus dihitung dulu di sini. Jam normalnya itu 40 jam dikali 1.000 sama dengan 40.000. Lembur itu sisanya itu 8 jam dikalikan 1.000. Ya. Premi lemburnya juga 8 jam kali 500. Ya. Atau bisa langsung dikalikan misalkan 8 dikali 1.500. Maka jumlahnya 52.000. Maka pencatatannya BDP di posisi debit, gaji dan upah di posisi kredit 52.000. Atau kalau misalkan premi lembur ini dianggap sebagai BOP, ya, tidak dianggap sebagai biaya tenaga kerja, maka ini akan dibedakan. BDP-nya 48.000 dan BOP atau premi lemburnya itu 4.000. Di posisi debit, posisi kreditnya adalah gaji dan upah. Nah, ini untuk lembur. Untuk bonus, misalkan karyawan dapat bonus nih, 200.000 karena pencapaiannya, target penjualan. Maka pencatatannya itu BOP-nya 200.000, karena BOP itu bukan biaya tenaga kerja langsung ya, karena BOP itu adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya. Kemudian utang bonus bertambah ada di posisi kredit. Tapi ini masih perencanaan ya, belum diakui. Selanjutnya, nah jadi itu untuk akuntansi biaya tenaga kerja. Selanjutnya, ini ada pertanyaan. Silakan nanti adik-adik mahasiswa bisa menjawab di kolom komentar mengenai apa itu biaya tenaga kerja, kemudian penggolongan biaya tenaga kerja itu apa saja. Selanjutnya, penentuan biaya tenaga kerja itu bagaimana? Dan akuntansi biaya tenaga kerja itu dibagi menjadi berapa? Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih kurang lebihnya. Mohon maaf, semangat terus buat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.